Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan terhadap dulu di rumah, khususnya sebagai penonton setia di acara podcast yang ini, yaitu What on Drugs, tepatnya di Instagram Ikatan Dance. Nah, saya ucapkan juga selamat siang terhadap Mbak Eka selaku narasumber di siang hari ini. Oke, halo, selamat siang. Halo dulur. Nah, sebelumnya nih Mbak, mungkin Mbak Eka bisa memperkenalkan diri nih terhadap dulu di rumah. Sebagai narasumber kali ini tuh Mbak Eka itu sebagai apa di BNNK Sidoarjo gitu Mbak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Januar Yunitia, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saya di sini adalah penyuluh narkoba di BNNK Sidoarjo. Dan dimana saya juga seorang PNS sih, sama ya. Kemudian alhamdulillah di sini sudah dari 2014. Saya sudah bergabung 2014 di BNN, terus mutasi di BNNK Sidoarjo sudah dari 2019. Seperti itu sampai sekarang dari seksi P2M. Nah, tadi sempat nih Mbak bilang P2N. Nah, P2N itu apa sih? Mungkin dulu kan pasti belum tahu nih Mbak ya, P2N itu apa? Mungkin bisa dijelaskan? Sip, mungkin dulu ya sebenarnya ya. Karena Dan sendiri adalah dulu itu sebagai teman, panggilan khusus dari Dance. Gitu. Oke, dulu semua mungkin belum pada mengerti ya P2M itu apa. P2M itu adalah salah satu seksi di BNNK Sidoarjo, mana sebenarnya ada panjangannya dari P2M itu, Medan. Jadi panjangannya itu adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Terhadap P2M itu lebih jelasnya seperti itu ya Mbak? Iya, jadi memang tugas tupoksi kami, memang tugasnya itu mencegah. Pertama mencegah gimana sih caranya biar seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo itu tidak terpapar, tidak menjadi penyalahguna narkoba. Kemudian selain itu ternyata ada yang keduanya kan pemberdayaan masyarakat. Nah, dari pemberdayaan masyarakatnya ini kami gimana sih caranya masyarakat kita ini kita berdayakan biar mereka bisa berkegiatan yang positif tanpa harus mendekati narkoba, tanpa harus mereka mencoba-coba narkoba seperti itu. Yang gimana cara kita bergiat bersama. Wah, keren banget nih dulu, bergiat bersama untuk menolak narkoba. Wah, keren. Oke, pada siang hari ini udah tahu kan Mbak tadi War on Drugs ya temanya nih. Tema kita hari ini War on Drugs. Ya. Sebenarnya kan dulu di rumah harusnya kan siang-siang pada tidur nih. Masih ada nih yang lihat nih Mbak, masih semangat gitu semangat kan. Ya. Iya, semangat. Harusnya kan kita nih istirahat, ternyata kita tuh masih menggali informasi tentang bahaya narkoba nih bagi kita diri sendiri gitu kan. Nah, What on Drugs itu kan depannya ada kata war. Ya, war kan berarti perang ya Mbak. Perang kan berarti kalau yang saya tahu perang itu kan pasti membawa senjata, pasti kekerasan, dan bahkan ada titik tumpah darah penghabisan. Waduh, itu. Oke, perang beneran dong. Iya, perang beneran. Nah, kan pasti ada yang sepemahaman dengan saya seperti itu. Tapi kan itu sebenarnya salah kan Mbak, War on Drugs itu. Nah, mungkin Mbak Eka bisa meluruskan jalan yang benar gitu. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah, Megan. Memang kalau untuk kita kalau misalnya dicari di kamus atau mungkin pada Google pasti kan keluarnya War on Drugs itu artinya apa? Perang terhadap narkoba. Ya, tapi perang di sini maksud dari kami dari BNN RI ya sebenarnya itu adalah benar jargon dari BNN Pusat, BNN RI. Maksud kami di sini tuh perang itu tidak melulu yang kita harus membawa senjata seperti bapak-bapak kita di angkatan atau kepolisian seperti itu, tidak. Jadi perang di sini itu kami gimana sih perang dalam arti kalau ayo kita sama-sama gimana caranya mencegah si narkoba ini kayak gitu. Terus itu selain kayak gitu apalagi gimana caranya untuk memberdayakannya. Nah, setelah itu kalau memang sudah benar-benar tidak bisa dicegah, diberdayakan, kalau memang ada sudah terlanjur menyalahgunakan, ya udah ayo kita rehab. Tapi kalau yang benar-benar sudah
nggak bisa direhab, nggak bisa diapa-apain, ya udah baru kita berantas. Seperti itu Waduh. sebenarnya. Gitu. Berantas nih, hati-hati teman-teman nih. Seperti itu sebenarnya jargon dari pusat. Maksudnya Bapak Kepala BNN RI itu Bapak Petrus, sebenarnya itu war on drug. Maksudnya adalah gimana kami tuh bisa masuk ke celah-celah di masyarakat itu, jadi tidak hanya hard power, jadi kami itu tidak hanya dianggap sebagai BNN wah instansi atau kantor yang ini benar-benar menakutkan kayaknya gitu kan ya, Iya, kayaknya betul. di masyarakat Kebanyakan itu orang ya seperti stereotipnya itu. kami itu BNN itu yang menakutkan seperti kepolisian Iya, atau betul, kayak gitu. betul Nah, banget. makanya Bapak Kepala BNN maunya oke kita ngambil yang dari sisi bawahnya dari softnya kayak seperti itu. Nah softnya seperti apa? Ya seperti itu, war on drug-nya itu salah satunya. War on drugs nih, udah tahu kan teman-teman, jangan sampai ya kita mengira bahwa war on drugs yang dimaksud di sini adalah war itu perang, jangan sampai, karena bahwa pengedaran narkoba itu tidak dengan perang ya Mbak ya ternyata. Tidak dengan perang yang sesungguhnya Iya, gitu ya. Yang harus membawa senjata, harus membawa bom nuklir. Aduh, mungkin kita bisa menghancurkan seluruh dunia Mbak. Nah itu dia benar. Itu kan narkoba kan tidak perang, maksudnya dimaksud tidak perang itu kan sudahnya diam-diam kan pastinya Mbak. Iya. Nah itu bahayanya nih, apalagi yang ditujukan sekarang itu terhadap pemuda-pemudi khususnya di Indonesia. Apalagi saya remaja juga, dan mungkin dulu di rumah juga ada yang remaja juga, itu kan sangat bahaya kan Mbak. Iya. Nah mungkin Mbak Eka bisa memberikan tips agar kita selalu waspada. Tidak yang kita anggap benar itu selalu benar. Misal kita menganggap orang ini baik nih, dikasih permen, wah saya kepingin akhirnya. Nah ternyata padahal di dalam ada narkoba itu tadi. Nah mungkin Mbak Eka bisa meluruskan jalan yang benar. Wah, jalan yang benar. Meluruskan ya. Iya. Oke. Nah ini kalau seperti itu mungkin kita lihat dulu dong ya, yang ngasih kita sesuatu barang dan sebagainya itu siapa dulu gitu. Nah, betul. Kalau orang yang mungkin kita kenal seperti teman, saudara itu mungkin masih bisa lah kita tanya, ini barang apa? Ini maksudnya ngasih aku tuh buat apa? Fungsinya barang ini untuk apa? Kan gitu kan ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau orang asing ngasih barang, apakah langsung ujuk-ujuk Megan terima? Nah itu harus dievaluasi Itu kembali. lagi ya. Mungkin yang harus kita evaluasi seperti itu lagi. Kalau misalnya teman, oke, kita tanya dulu, ini barang apa yang saya atau bestie ya, Bestie kan ya, bestie panggilan sekarang, bijak, bestie ya betul sekali, bestie Mbak. ini barang apa ya, atau jajanan apa, atau ini permen apa ya, kenapa aku harus makan, kenapa aku harus minum dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan seperti itu. Terus misalnya dia bilang enak kok, itu makanan terbaru misal, Ya. itu makanan yang lagi up to date misal, Ya, lagi update. viral, Betul, viral. lagi viral. Viral itu yang dicoba, bahaya malah. dicoba aja Iya, gitu betul. kan, ya misal gitu. Nah tinggal nanti kita ngomong gimana sih kita mulai pendekatannya aja. Kalau aku bilang ya, kalau memang seperti itu ya kita gimana mawas dirinya sih sebenarnya. Awalnya kita harus dari diri sendiri dulu. Kalau memang kita udah feel-nya tidak enak ke barang tersebut, ya sudah nggak usah aja diterima gitu ya. Itu baru teman ya. Terus kalau misalnya kayak orang asing, itu yang juga harus diwaspadai. Sekarang teman aja kita masih mikir-mikir mau menerima barang dari Betul. dia, apalagi kalau orang asing. Wah itu tambah bahaya lagi itu pastinya Mbak. Nah, itu dia tuh, harus banyak kan orang-orang pada nggak ngerti kalau dijadikan kurir atau jadikan pengedar. Kebanyakan mereka oke, aku terima. Iya, Tolong ya, itu bahayanya. antarkan barang ini ke sini seperti itu. Nanti aku kasih bonus lah buat kamu. Seperti itu, duit atau apalah macamnya. itu yang menggiurkan, Iya, Mbak. biasanya modusnya kan seperti itu. Nah kalau misalnya udah seperti itu, oke, aku mau lah, misal aku mau, wah itu tuh yang benar-benar harus kita waspadai lah sebenarnya. Iya, Itu betul. sebenarnya modus-modus dari kurir atau pengedar narkoba. Ya, betul. itu ya. Lebih ke Betul. pendekatan aja sih, lebih ke diri kita, gimana nih kita cara protect diri kita. Nah itu hati-hati loh dulur, jangan sampai kita selalu menerima ya, kita harus selalu mengevaluasi. Tidak teman yang baik menjadi baik beneran. Kadang di sisi baik
dia juga memiliki sifat yang benci terhadap kita. Yes. Wah, betul banget ya Mbak. Betul. Kan di era zaman sekarang ini zaman yang sangat berbahaya kan pastinya Mbak. Nah, setelah kita mengetahui tadi waspada, sebenarnya war on drugs ini kenapa sih kok sangat penting untuk dikampanyekan terhadap penduduk khususnya di negara kita Indonesia? Oke. Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Ya, memang war on drugs ini jargon di awal tahun 2021 ya, mulai dari Kepala BNN RI pakai terus, itu memang mengharuskan kita mengkampanyekan. Jadi gimana nih cara kita merangkul seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada, nggak cuma dari orang tua, nggak cuma dari para pemuda, nggak cuma anak-anak, pokoknya semuanya wes. Gimana caranya kita merangkul? Ayo kita sama-sama mengkampanyekan, kita harus perang nih, perang melawan narkoba seperti itu. Perangnya dalam artian seperti tadi itu ya, Iya, sampaikan betul. itu. Nah, Bukan perang pakai tembak-tembakan loh, betul. Iya betul, bukan pakai tembak-tembakan. Nah gitu, terus caranya gimana? Ayo kita sama-sama berkolaborasi, ayo sama-sama bersinergi. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita laksanakan bersama, kenapa harus sendirian? Seperti itu. Saat itu selalu aku sampaikan juga, kalau saat aku penyuluhan, jadi aku sampaikan kalau BNN ini nggak bisa berdiri sendiri, kami tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Ya, Kita harus merangkul semua lini, semua elemen masyarakat itu harus rangkul semua. Gimana nih caranya? Yuk sama-sama kita berantas narkoba. Walaupun kita nggak bisa sampai zero, menzerokan misal. Sulit banget, Mbak. Sulit itu kayaknya pasti ya. Minimal angka prevalensi setiap tahun itu mengalami penurunan seperti itu sih. Kita harus bersatu ya Mbak, sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Oh Ya, yes, terima kasih. betul. Nah, kan setelah kita membahas tadi mengkampanyekan war on drugs nih Mbak, ternyata sering nggak sih Mbak Eka sendiri mengetahui bahwa artis-artis di Indonesia ini juga banyak loh Mbak yang terkena narkoba. Sering nggak bilang gitu? Nah, apalagi dia itu kan figur ya Mbak, ya pasti jadi contoh kan. Apalagi banyak fansnya nih, artis kan judulnya. Artis. Iya, artis. Nah, Followersnya berapa? waduh, saya kalah Mbak, jauh Mbak. Iya dong. Nah, itu gimana sih langkah tepatnya agar para fans ini tidak terpengaruh juga? Kan pasti artis sebagai figur dia takutnya nanti menyolot juga fansnya. Iya. Nah, itu Mbak, mungkin bisa dijelaskan. Iya, memang fenomena artis kita tuh sekarang kayak apa ya? Merembet gitu ya, satu Iya. kena, terus besok ada lagi yang kena, besok Iya, ada betul, lagi yang betul. ketangkap gitu. Aduh, kok kayaknya kita melihat beritanya tuh seperti miris sekali, kok kayak seperti itu ya. Oke, namanya mereka public figure ya. Iya, Mereka betul. itu memang salah langkahnya tuh seperti apa sih? Mereka banyak mengira itu narkoba, terutama yang jenis stimulan itu bisa meningkatkan stamina mereka, Iya, mungkin kayak gitu. Jadi kebanyakan memang mengonsumsinya yang jenis stimulan, yang efeknya ada di stimulan. Jadi mereka mikirnya, oke, aku harus pakai narkoba ini. Kenapa? Karena aku biar kuat streaming 3 hari, Ya, betul. nggak tidur, kayak seperti itu, melek terus, aku nggak masalah kayak gitu. Dari pagi sampai malam, misal ada syuting ini bagul, itu nggak masalah. Nah itu, tapi ternyata mereka nggak lihat dari sisi kesehatannya. Iya, betul, kesehatannya. Bagaimana Iya. dampak buruk buat kesehatan itu seperti apa? Apakah ada efek panjangnya? Nah itu mungkin yang mereka kurang sekali. Terus selain itu, faktor keduanya ini memang namanya artis ya, jadi mereka kan kayak dunianya kan memang penuh dengan gemerlap. Iya, gemerlap. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin dengan dunianya mereka seperti itu, mereka jadi banyak yang apa ya, lingkaran circle dari pertemanan mereka tuh ya mungkin orang-orang yang di sekitar itu. Iya. Memang orang-orang yang sudah jadi pecandu atau mungkin kurir, pengedar dan sebagainya, penyalahguna. Terus itu faktor ketiganya, mereka itu memang banyak duit. Nah, Ya kan? duit lagi yang dipermasalahkan Mbak. Namanya narkoba kan nggak mungkin ya harga 1.200. Nggak mungkin banget. Iya, pasti kan harganya jutaan. Tapi Iya, kalau untuk betul. artis kan harga segitu, it's okay. Aku punya banyak pundi-pundi ya. Iya. Jadi nggak masalah. Nah itu. Kalau untuk atau bagi
si apa sih tadi, mungkin para fans-fansnya Iya, mereka. fansnya, betul, fansnya. Kalau misalnya sebenarnya fans-fansnya harus melihat dari ini sih, mereka harus banyak belajar. Oke, aku ngefans banget sama si artis A, tapi kalau memang artis A ini ada satu dan dua perilakunya itu yang nggak baik, masa iya aku harus ikutin? Iya, harusnya dievaluasi. Ya itu lagi balik lagi kan ya. Iya, betul. So fans-fansnya kalau aku nih ya, kalau fans-fansnya aku dengan artis siapalah itu, kalau sudah dia ketangkep narkoba atau mungkin apa kayak itu, pasti sudah wah ilfil dah. Ilfil Seperti itu. langsung mikir Iya, langsung bener. kan. Dia bener, akhirnya mikir, wah gimana nih, masih ngefans sama dia nggak ya? Seperti itu. Sulit nanti keluarnya. Iya benar, nah itu mungkin ya lebih. Jadi kita gimana, balik lagi kayak tadi itu Megan. Jadi awalnya gimana proteksi diri kita sih sebenarnya. Iya, betul. Kalau memang kita ngefansnya karena apa sih? Mungkin kita sama atlet. Iya. Ngefans sama dia karena dia badannya kekar, Iya, keren, kekar, banyak keren. prestasinya. Spek, Spek. Nggak apa-apa, silahkan gitu lah. Itu kan hal yang positif. Tapi Iya, kalau betul. sudah si atlet itu kena narkoba, jadi penyalahguna, ya sudah nggak usah diikutin, lebih baik kayak gitu. Iya. Tapi tetap kita mungkin lebih tetap ngefans ke atletannya mungkin ya, mungkin prestasinya tetap harus bisa kita ambil, gimana caranya kayak gitu. Tapi kalau untuk hal yang negatifnya udah dibuang. Iya, betul, dibuang nih. Teman-teman harus bisa mengevaluasi kembali ya. Jadi tidak asal memilih. Kembali lagi ke poin ketiga tadi. Iya. Iya, betul. Tapi kadang ada loh fansnya yang walaupun artisnya sudah kena narkoba atau apalah, udah masuk penjara apa gimana, tetap suka. Wah itu fans yang fanatik banget ya. Fans yang fanatik banget. It's okay, gak apa-apa. Yang penting dia tidak mengikuti. Iya, tidak Ya. mengikuti dalam konsumsi narkoba itu tadi. Yes, betul. Ya, betul. Nah, Mbak, tidak terasa nih waktu kita udah mau habis ternyata Mbak. Wah, padahal kita Iya. ngomongnya perasaan baru sebentar loh tadi. Apalagi poinnya banyak banget ya Mbak, dan itu sangat berguna banget bagi dulu di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada kalanya mungkin Mbak Eka bisa memberikan pesan terhadap dulu di rumah itu agar selalu waspada, jangan sampai dulu di rumah menyalahgunakan narkoba. Mungkin ada pesan Mbak bisa disampaikan? Oke, buat dulur-dulur semua, pesan saya satu aja sih, pokoknya intinya jauhi narkoba. Seperti itu aja. Ya intinya seperti itu aja. Kalau memang kalian sudah terlanjur nih Kak, gimana ya, aku udah terlanjur mencoba-coba salah jalan, atau mungkin kena bujukan rayuan teman, kena pokoknya macam-macam lah alasannya mungkin. Oke, gak apa-apa, tapi setidaknya kamu sudah ada rasa dalam dirimu kalau memang sudah pengen sembuh atau sudah pengen pulih, ayo datang ke BNN. Kami di sini punya klinik Pratama. Jadi silahkan datang, ada proses rehab di situ, ada program rehabilitasi namanya. Nah, di situ bisa kita sama-sama mengevaluasi diri. Terus kalau memang yang belum pernah kecanduan atau belum pernah menyalahgunakan, kalau bisa no. Iya, jangan sampai gitu ya. Jadi jangan menganggap BNN itu seperti apa ya, salah satu lembaga yang tidak kuti. Jangan. Justru kalau kamu memang kesulitan dalam menghadapi situasi seperti ini, oh bisa kok ke BNN gitu dulu di rumah. Betul banget kan Mbak? Pasti. Betul sekali. Setelah kita memberikan pesan tadi, ada kalanya kita menghadapi dengan jargon nih Mbak. Sebenarnya saya juga ada pantun, tapi setelah jargon dulu boleh kan ya? Boleh. Nah, teman-teman ada dulu di rumah. BNN Republik Indonesia sendiri memiliki jargon khusus ya, itu namanya hidup 100% ya Mbak. Oh iya, oke. Nah, itu tadi hidup 100%. Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih, mungkin kita bisa jelaskan ya Mbak, jargon hidup 100% itu gimana sih? Gitu. Oke, kita mulai nih Mbak ya. Oke. Hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. War on drugs kan belum tadi War on drugs. Wah. Oke, sebelum jargon saya juga ada pantun nih Mbak, dulu di rumah. Mau tahu? Mungkin pasti teman-teman juga penasaran nih, wah mau diberitahu pantun apa sih kali ini? Oke, saya beritahu ya.
Candi Pari, Candi Sumur. Ojo lali nang lumur Lapindo. Yuk, dulur, tolak narkoba ya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika atas podcast kali ini.